Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ini, mari kita bareng-bareng ngaji tentang kurban ya. Ya, agar sedikit demi sedikit kita tahu ilmu tentang kurban. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama adalah tentang pengertian kurban. Pengertian kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil udhiyah, yaitu bidomil hamzah fil asyar, yaitu udhiyah dengan memberi harakat domah pada hamzah secara kaul yang asyar ya, yang termasyhur. Wahya ismun lima yudbahu minan na'am yauma idin nahar wa ayamat tasyrik ya. Udhiyah adalah ya suatu nama yang diberikan untuk binatang yang disembelih pada hari nahar, yaitu hari raya Idul Adha wa ayamat tasyrik, dan hari-hari tasyrik. Oke ya. Tujuannya takriban ilallah, karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Adapun udhiyah atau kurban itu hukumnya sunnah muakkad alal kifayati, secara global ya. Artinya faida ata biha wahidun min ahli baitin kafa anjamihim. Artinya ketika ada dalam satu keluarga ada satu orang yang berkurban, maka mencukupi untuk semuanya satu keluarga. Wala tajibu al-udhiyatu illa bin nadhari, dan udhiyah atau korban itu tidak menjadi wajib kecuali dengan nazar. Selanjutnya adalah ketentuan hewan korban. Wa yujzi'u fiha al-jada'u min al-dha'ni wa huwa ma lahu sanatun wa tu'ana fi thaniyah ya. Cukup dalam korban adalah jadak minak doan, yaitu domba ya, kambing domba yang telah berumur 1 tahun dan masuk umur 2 tahun. Kemudian wathana minal ma'azi wa huwa malahu sanatani wa ta'ana fitalita. Kemudian kambing kacangan ya, yang sudah berusia 2 tahun dan masuk 3 tahun. Wa thunuyu minal ibil malahu khamsu sinina wa ta'ana fisadisa. Kemudian cukup dengan korban menggunakan onta yang telah berusia berumur 5 tahun wa ta'ana fisadisa, dan masuk umur 6 tahun. Wa thunuyu minal bakor mimma lahu sanatani wa ta'ana fisalisa. Kemudian cukup korban menggunakan sapi yang telah berumur 2 tahun ya, dan masuk usia 3 tahun ya. Wa tujzi'u al-badanatu an sab'atin ishtaraku fi tadhiyati biha, dan cukup ya korban onta untuk 7 orang yang saling memberikan ya. Artinya musyarakah ya, patungan gitu ya, 7 orang untuk sapi ini bisa, atau onta ini bisa untuk 7 orang. Wa tujzi'u al-baqaratu an sab'atin kadzalik, juga ya sapi pun bisa digunakan untuk korban 7 orang. Wa tujzi'u asyatu an syahsin wahidin ya. Adapun kambing itu hanya cukup untuk 1 orang. Wahya afdalu min musyarakatihi fi ba'irin ya. Dan kambing itu lebih afdol daripada patungan onta atau sapi ya, dalam seperti itu. Wa afdalu anwa'ul udhiyati ibilun thumma baqar thumma ghanam ya. Kemudian adapun afdolnya, paling afdolnya jenis udhiyah, jenis korban itu diurut ya. Pertama adalah ibil ya, onta, thumma baqar, kemudian sapi, thumma ghanam, lalu kambing ini untuk personal 1 orang ya. Selanjutnya adalah
4 cacat hewan kurban ya. Artinya kalau hewan ini ada salah satu dari 4 cacat ini, maka tidak cukup untuk korban. Wa arba'un fi bad'in nuskhi wa arba'atun la tujsi'u fi dhahaya ya. Ini ada 4 jenis cacat yang tidak mencukupi dalam korban, untuk hewan korban. Ahaduha al-aura'ul bayin ayyadhahir auruha wa in baqiyat al-hadakatu fil asahih. Yang pertama adalah hewan yang buta ya. Hewan yang buta walaupun kelopak matanya masih ada atau bulatan matanya masih ada. Hewan buta ini tidak cukup untuk korban. Wathani al-arja al-bayin arjuha walau kana khusulul araj laha inda idja'iha litadkhiyati bisabit tirabiha. Yang kedua adalah hewan yang pincang ya. Hewan yang pincang ya. Walaupun pincangnya itu disebabkan karena ketika membaringkan hewan tersebut hendak disembelih, karena mungkin terlalu keras akhirnya menyebabkan patah kakinya, maka tidak cukup untuk berkurban, hewan kurban. Wasalithu al-maridatu al-bayin maruduha. Dan yang ketiga adalah cacat hewan, ini termasuk adalah hewan yang lagi sakit ya. Wala yaduru yasiru hadhil umur, tetapi kalau sakitnya tidak terlalu parah maka diperbolehkan. Warabi'u al-ajfa wa hiya allati dhahabat bahuha ay dhahaba dimaghuha ya. Yang keempat adalah hewan yang al-ajfa, yang terlalu kurus ya, sehingga hilang kegemukan dagingnya ya. Gajihnya nggak ada. Minal huzal al-hasil laha. Ini jadi hewan yang terlalu kurus seperti itu. Wa yujiu al-khasiyyu al-maqtu'ul khawbathaini al-maqsurul qarni. Dan cukup ya hewan atau kambing ataupun sapi yang terputus ya. Terputus. Diulang. Wa yujiu al-khasiyyu ayal maqtu'ul hadithaini ya. Dan cukup hewan yang dikebiri, yang dipotong 2 pelirnya. Wal maksurul qarni, dan yang patah atau pecah tanduknya. Ilam yuksar fil lakhmi, karena memang tidak mempengaruhi terhadap dagingnya. Wa yujzi'u aidan faqidatul qurun, dan juga cukup menggunakan hewan yang tidak ada tanduknya. Wahyal al-musammat bil jalha, ini hewan yang disebut sebagai jalha ya. Hewan yang dari lahirnya tidak mempunyai tanduk, itu cukup. Wala tajzi'u al-maqtu'atu kullu uzuni wala ba'duha walal makhluqat bila uzun. Dan tidak cukup korban menggunakan hewan yang terputus telinganya atau terputus bagian telinganya, ataupun yang dilahirkan dengan tanpa telinga, ini tidak dicukupkan. Walal maqtu'atu zanabi wala ba'du, dan juga tidak cukup korban menggunakan hewan yang terputus ekornya atau sebagian. Selanjutnya adalah waktu pelaksanaan ibadah kurban. Wa yadkhulu waqtu zabah lil udhiyah min waqti sholatil Id ya. Adapun waktunya untuk menyembelih kurban itu dimulai dari waktu sholat Id, ai inda taharrum wa ibatur raudhah wa asluha yadkhulu waqtu dhuhya idza tala'at asyamsu yawman nahar. Dalam kitab Raudhah diterangkan ketika telah keluar ya, telah terbit matahari di hari raya Idul Adha, wa madha qadru raq'ataini wa khutbataini khafataini intaha, yaitu setelah matahari terbit lalu dilaksanakan sholat Id 2 rakaat bersama dan khutbah yang ringan, ini waktunya sudah dimulai. Wastamiru waktu dzabah ila ghurubi samsi min akhiri ayyamit tasyrik, kemudian
diakhiri dengan terbenamnya matahari di hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulqa'dah. Wahya salah satu mutasabi di Asyirul Hijjah, yaitu tiga hari yang setelah Idul Adha. Berarti waktunya Idul Adha atau waktunya kurban itu adalah mulai pagi ya, pagi setelah sholat Id Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian 11, 12, nah sore terbenamnya matahari di tanggal 13 Dzulhijjah. Bersambung ya, bersambung. Cukup di sini dulu, nanti bersambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.